Baik, selamat pagi teman-teman sahabat UT Medan dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, maupun yang sedang work from home, mari sambil beraktivitas saksikan acara Coffee Morning UT Medan. Ya teman-teman, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali bertemu dalam sebuah tema yang sangat menarik ya. Pada pertemuan kedua kemarin, narasumber kita Bapak Sihar menyebutkan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi inilah yang mungkin kita bahas dengan judul tema UT dari masa ke masa. Jadi memang untuk kita mengetahui bagaimana sih UT dari masa ke masa pada sebelumnya, sehingga teman-teman yang sudah mengetahui ataupun belum mengetahui dapat mengetahui lebih lengkap mengenai UT. Ternyata UT itu dari masa ke masa seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk itu kita akan mulai aja acara ini. Terlebih dahulu mungkin teman-teman kembali kita undang ya Direktur UT Medan untuk menyapa kita semua di sahabat UT Medan dimanapun berada, yaitu Ibu Dr. Randa Sonang Purnamasari Papahan MA. Kepada Ibu kami undang bisa bergabung bersama kami. Silakan. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Tommy. Silakan Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Bu serba hitam luar biasa ini Bu, menggambarkan energi yang luar biasa ini Bu. Iya Bu. Sebelum Ibu memberikan sambutan ataupun menyapa UT Medan, kemarin kami melihat aktivitas Ibu sedang membuka acara juga Bu. Itu kalau boleh tahu acara apa Bu berkaitan dengan pasca sarjana? Nanti mungkin Bu ketika Ibu menyapa maupun menyambut teman-teman dimanapun berada, mungkin teman-teman boleh diceritain sedikit Bu ya Bu. Oke Bu, teman-teman, inilah sambutan dari Ibu Direktur UT Medan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada Coffee Morning UT Medan hari ini. Mohon maaf kemarin saya tidak mengikuti Coffee Morning yang kemarin ya. Karena kebetulan ada kegiatan UT Medan yaitu ujian sidang program studi magister pendidikan dasar. Jadi hari ini pun masih ada berlangsung ya? Masih ada berlangsung. Jadi saya tinggalkan sebentar karena ketua komisinya berbeda dengan saya kebetulan. Nanti yang jam 10:30 sebagai ketua komisi ya. Jadi ujian sidangnya secara online. Secara online ya Bu? Secara online. Mahasiswanya berasal dari Pematang Siantar dan Balige dan Pematang Siantar Mas. Balige dan Pematang Siantar mereka mengambil program studi pendidikan dasar. Umumnya mereka adalah guru-guru SD, pengawas SD. Oke Bu. Ya, jadi program studi ini menjadikan mereka nantinya magister di diharapkan ahli terampil di masalah pendidikan dasar. Seperti itu. Nah, untuk yang akreditasinya B. Akreditasi B dan sudah ada alumninya. Bu, sedikit saya potong Bu, itu penguji dan pembimbingnya saya dengar dari luar kota ya Bu, bahkan dari Jakarta juga ya Bu? Iya. Jadi secara online ketua komisinya selain saya ada dari Pasca Sarjana UT dari Jakarta, jadi ketua komisi ada di Jakarta. Lalu juga kami kemarin karena mahasiswanya banyak ya, kemarin kita adakan 2 kelas online. 2 kelas online ya Bu? 2 kelas ujian sidang online. Secara bersamaan ya? Secara bersamaan. Jadi masing-masing kelas ada ketua komisinya, ada penguji ahlinya, penguji 1, penguji 2. Jadi kita ada 3 penguji. 3 penguji. Berarti tentunya kalau sudah ada 3 orang yang menguji berkualitas ya. Betul sekali. Apalagi penguji ahli itu adalah dari Jakarta, dari UNJ. Oh, dari UNJ ya. Waduh, luar biasa. Penguji 1 Unimed ya. Penguji 1 Unimed, penguji 2 dari UNJ, lalu penguji ahli yang dari UNJ, penguji 2-nya dari UT. Dari UT berarti ya. Bergabung dengan berkolaborasi betul sekali. UT itu memperoleh materi, memperoleh ilmu dari para pakar dari 3 perguruan tinggi negeri ya, betul, ya. Luar biasa. Perguruan tinggi negeri yang tentunya sudah juga untuk pendidikan dasar yang dari Universitas Negeri Pendidikan. Ya. Seperti itu. Jadi ya banggalah jadi alumni UT karena
yang menguji itu bukan hanya UT. Betul. Tapi Bisa dijamin kualitasnya. bisa dijamin kualitasnya. Artinya Bu, ketika perguruan tinggi negeri lain sudah turut menguji alumni UT 2006 ya Bu. Iya, perkembangan bahan ajar, nanti mungkin disampaikan bahan ajar kita dulu dengan sekarang bagaimana juga disampaikan oleh narasumber nanti. Jadi itulah perkembangannya. Jadi istilahnya sejalan dengan kemajuan teknologi, ya, Bu. itu sudah jauh berkembang. Jauh luar biasa. Teknologi. Betul sekali. Iya. Dan banyak sekarang universitas lain malah belajar dan berguru ke UT gitu. Betul. Perguruan tinggi negeri, UI, IPB itu kan mereka juga sekarang sudah mulai dengan apalagi dengan COVID sekarang ya mulai dari itu belajar menggunakan LSM juga. Beberapa perguruan tinggi menggunakan learning management system UT platformnya. Betul, berkolaborasi gitu ya. Iya, ya. Artinya gini loh, ini bukan tanggung jawab UT saja untuk mencerdaskan anak bangsa di dunia pendidikan. Jadi UT itu monggo, artinya ikut bersama-sama dengan perguruan tinggi lain. Oleh sebab itu UT dengan hati membantu, karena ini untuk Indonesia. Betul sekali. Iya. Baik. Oke teman-teman, tadi sungguh luar biasa ya sambutan dari Ibu Direktur UT Medan, Ibu Dr. sapaan ataupun sambutan dari Ibu Direktur UT Medan. Jadi teman-teman mungkin sudah nggak sabar nih mau tahu dua narasumber kita nih. Dua narasumber kita ini merupakan dosen senior ya. Jadi sambil kita persiapkan sebelum memulai supaya nanti tidak ada gangguan teknis, tim kita ini ada bisa dilihat di kamera adalah Pak Fajar. Ini merupakan ICT yang salah satu 3 terbaik di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Fajar. Iya, oke teman-teman. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita berjalan dengan baik ya, tidak ada gangguan teknis. Didukung oleh tim kita. Jadi teman-teman mungkin melihat flyer ya, ada 2 foto narasumber kita. Jadi satu beliau menggunakan helm sepeda. Ini nanti kita gali nih sama beliau. Yang satu lagi beliau Pak Ginting, kita lihat fotonya orangnya humble nih. Nanti kita berbincang-bincang. Oke teman-teman, kita sambut aja dua narasumber kita, Bapak Dr. Randos Johannes MPD dan Bapak Dr. Randos Pula Ginting MPD. Selamat pagi Pak, silakan bergabung Pak. Oke, sip Pak, salam corona katanya Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak Tommy. Luar biasa ini Pak. Walaupun situasi COVID kita tetap beraktivitas, tetap semangat ya Pak. Iya. Jadi beliau-beliau ini teman-teman, walaupun kita katakan senior, tapi masih berjiwa muda. Jadi kalau Pak Ginting maupun Pak Johannes ini akrab dengan semua mahasiswa, terhadap sesama pegawai. Jadi kalau mahasiswa itu tidak asing dengan beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini ketika UT berdiri beberapa tahun beliau sudah bergabung. Nanti kita akan gali informasinya. Ya, baik Pak, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang nih Pak. Mungkin kita sedikit terganggu ini Pak menggunakan kalau demo ini Pak, polisi pakai ini Pak supaya jangan dilempar. Tapi ini kita harus demi keamanan, betul sekali Pak. Artinya ya untuk mengikuti protokol kesehatan dan untuk menjaga keamanan juga. Baik Pak, teman-teman ini mungkin sudah penasaran nih dengan bapak-bapak selaku narasumber. Yang teman-teman tahu maupun kita tahu bapak merupakan dosen FKIP. Tapi alangkah baiknya mungkin bapak sendiri yang bisa cerita profilnya apa, bergabung di IP sejak kapan gitu kan Pak, dan tugas pokok sehari-hari sebagai apa gitu Pak. Nanti kita bisa cerita lebih dalam lagi, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Mungkin mohon izin, jadi Pak Johannes ini kami sering panggil dengan Om. Jadi mungkin saya izin panggil Om juga biar seru ya kan. Oke, silakan Om Jo untuk memperkenalkan dirinya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Tommy selaku host. Ya Om. Selamat pagi, saya juga berterima kasih hadir hari ini ya. Sehari-harinya saya adalah pada dasarnya sebagai tenaga akademik di FKIUT. Ya. Dan kesehariannya di UT itu di samping kita sebagai tenaga akademik, kita juga ditugaskan dengan yang bersifat namanya penanggung jawab. Oke. Kebetulan saat ini saya masih dipercayakan sebagai penanggung jawab bahan ajar. Penanggung jawab UPBJJ UT Medan. Oke. Kurang lebih
tidak terasa mungkin hampir sudah 3 tahun. Oh, oke. Siap. Jadi sekelumit tentang bahan ajar. Iya. Bahan ajar ini sebenarnya itu kita terima dari Jakarta Oke, Om. untuk mahasiswa yang akan kita kontribusikan ke daerah. Oke. Apakah itu yang berbasis Pokjar Ya. atau juga yang tidak berbasis Pokjar. Oke. Itu sementara ini Pak Tommy. Baik, Ya. itu Om. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi Om Iya, soal benar. bahan ajar. Ini tentu sangat menarik nih teman-teman, karena teman-teman dalam proses tutorial didukung dengan bahan ajar ini. Nah, Artinya ketika nanti teman-teman tidak mengambil ataupun tidak menerima atau tidak mendapatkan bahan ajar, maka proses tutorialnya tidak maksimal ya Om. iya. Oke Om, mungkin saya lanjut ke Pak Ginting dulu nih Om. Silakan. Mohon izin Pak Ginting, menjua-jua Pak. Menjua-jua, terima kasih. Beliau ini asli dari Tanah Karo ya Pak. Nah, jadi mungkin beliau bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman yang sudah kenal lebih kenal, yang belum kenal jadi kenal. Silakan Pak memperkenalkan Ya, diri. terima kasih. Saya Kuliah Ginting sama dengan Johannes sebagai tenaga edukatif di UGBJ Titik Medan, Iya, dan kami di sini termasuk yang sudah lama lah, sudah senior lah. betul sekali. Jadi itulah mengenai kami. Terima kasih. Iya, baik. Kalau boleh tahu Pak, bergabung di UT sejak tahun berapa Pak Ginting? Kami bergabung di UT yaitu tahun 1990. Waktu itu peluncuran guru SPG dan SGO. Jadi kami dari guru SGO perempuan. Iya. Jadi waktu itu pengangkatan 85, kemudian 89 sudah penutupan SGO SPG, baru beralih ke Oke, berarti Pak Ginting dulu sebelum jadi dosen di UT pernah jadi guru ya Pak? Di SPG. SGO. Oh, SGO, sorry Pak. Artinya berarti banyak siswa Bapak ini udah jadi kepala sekolah rata-rata. Banyak. Jangan-jangan siswa Bapak dulu di SGO ada yang lanjut jadi mahasiswa UT juga mungkin Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, mungkin beliau sedang menyaksikan juga gitu Pak. Ya, Oke, kalau Pak Johannes Pak boleh tahu Pak sejak tahun berapa nih Pak Bapak di UT? Silakan, Pak. Ya, saya sama seperti dengan teman kita Pak Kuliah Ginting. Iya Pak. Saya sebelumnya pernah mengajar di SGO Negeri Padang Sidimpuan. Oh, di Sidimpuan juga Pak. Kemudian dilebur dan itu beralih ke Universitas Terbuka tahun 1990 90. sampai saat ini. Jadi kalau dikatakan senior ya memang senior. Lebih Siap. dari 30 tahun kita bekerja di UT ini Oke. sampai saat ini. Baik Pak. Jadi memang beliau-beliau ini sebelum jadi dosen pernah menjadi guru ya Pak. Iya. Artinya sudah lengkap Pak. Guru pernah, dosen pernah kan gitu Pak. Oke Pak, mungkin kita sebelum lanjut ke topik kita tadi, ke topik itu putih dari masa ke masa, mungkin saya ingin lebih menggali profil Bapak Johannes, maaf tadi bercerita Namanya modul. modul. Jadi kalau modul itu pada dasarnya itu dimulai dari registrasi mahasiswa dulu. Oke. Nah, setelah diregistrasi dibayarkan uang biaya kuliahannya atau Ya. yang dikenal dengan SPP. Ya. Kemudian itu di UT di backup Oke. melalui rekapitulasi registrasi yang sudah bayar. Ya. Nah ini terpilah dia, terbagi. Ya Pak. Pertama, kalau mahasiswa yang SIPAS itu artinya sistem paket semester. Sistem paket. Nah, itu modulnya itu diambil di UT Medan. Oh, mahasiswa yang mengambil. Iya. Oke Pak. Nah, kalau dia masih mahasiswa yang mandiri, artinya dengan tanpa dia berbasis Pokja. Oh, oke. Nah, kemudian kalau mahasiswa non SIPAS, Ya. artinya tidak sistem paket semester, Ya. itu modulnya datang langsung dari UT Pusat ke alamat yang disesuaikan oleh mahasiswa pada Data saat dia mahasiswa mendaftar. tersebut. Nah, kalau dia yang berbasis Pokjar, Ya. nah itu modulnya itu kita kirim Ya. melalui pihak ketiga yaitu PT Pos Ya. ke daerah-daerah atau ke Pokjar masing-masing. Oh, gitu ya. Nah, jadi berbasis Pokjar. Iya, iya. Jadi itu adalah kontribusi pengiriman Iya. melalui pihak ketiga PT Pos. Itu proses lamanya itu kurang lebih
paling lama itu sekitar 7 hari atau 10 hari sudah sampai itu. Sudah sampai ya, Pak. belajar. Nah, nanti dari daerah atau dari setelah sampai di daerah, kemudian pihak pengurus Pemjar Iya. itu menerima dan meneruskannya ke mahasiswa. Oke. Nah, sebagai seorang penanggung jawab bahan ajar, Iya. kita selalu melakukan penyapaan Iya, Pak. kepada pengurus Pemjar bahwa modul apa sudah sampai atau belum. Oke. Nah, kalau mereka katakan sudah, Pak Johannes, baik Bu, jangan lupa diteruskan ke mahasiswanya. mahasiswa. Iya. Kemudian jangan lupa tanda terima pada saat penyerahan bahan ajar. Oke. Nah, itu dulu Pak Tommy, mungkin nanti ada di kelanjutan Iya, dari ini. berarti saya simpulkan Pak bahwa bahan ajar atau modul itu kalau dia non SIPAS dikirim langsung ke alamat si mahasiswa gitu ya. Benar Pak Tommy. Wah, luar biasa ini mahasiswa UT ya Pak. Iya. Dia standby di rumah dapat bahan ajar tadi Pak. Benar. Nah, kalau dia yang sistem paket, maka dia harus datang ke UT, harus ketemu sama Om Jo, Pak Johannes maksudnya, Iya, diambil untuk langsung. mengambil bahan ajarnya. Iya. Tapi kalau teman-teman yang berbasis kelompok belajar atau pokja itu dibantu dan difasilitasi oleh kelompok belajarnya ya Pak, Benar. dikoordinir gitu Pak. Benar. Nah pertanyaannya Pak, berarti bahan ajar ini gratis atau bayar? Nah, ini yang selalu mahasiswa UT sering dia bertanya, Iya Pak. apakah kami akan membayar biaya modul lagi? Itu pada dasarnya mereka sudah satu paket. Sudah satu paket dengan Pada saat membayar uang kuliah. uang kuliah. Wah, luar biasa. Dengan catatan kalau dia mengambil paket SIPAS, yang SPP-nya mungkin saat ini kan yang terendah itu kan Rp1.300.000. Ya. Itu sudah satu paket dia dengan bahan ajar. Oh, berarti luar biasa ya Pak. Iya, Bisa iya. dikatakan sangat terjangkau gitu Pak. Karena sudah satu paket dengan biaya bahan ajar tadi, biaya kuliah ya. Benar Pak Tom. Dan sangat murah. Sangat murah betul Pak. Oke teman-teman, itu tadi sedikit, nanti kita gali lagi. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh ya kasih komentar di kolom pertanyaan. Baik, sekarang kita ini lagi live di 3 channel Pak. Ya. Ada di YouTube, ada di Facebook dan juga Instagram. Jadi kalau ada pertanyaan boleh silakan, nanti sebisa mungkin kita jawab. Tapi kalau waktunya tidak mungkin bisa nanti dijawab oleh tim kreatif kita. Oke, mungkin saya lanjut ke Pak Ginting nih Pak. Ya. Jadi Pak, cerita tadi Bapak sudah bergabung di UT sejak tahun 1990 Pak. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sekarang kan orang taunya UT itu belajarnya online, pakai e-learning gitu Pak. Kalau di era tahun 90-an Pak, itu model belajarnya bagaimana Pak? Tahun 90 itu walaupun IT masih sangat sederhana. Ya. Jadi pada masa itu kami bekerja sangat membantu sekali dari kantor pos. Kita kerjasama dengan kantor pos. Ya. Jadi masa itu modul itu kita diperjualbelikan. Jadi ada khusus di situ satu tempat pernah saya tangani modul itu. Ya. Bahwa modul itu bebas untuk dijual. Oke. Jadi modul itu sangat bagus sekali karena pernah saya menjaga modul itu, banyak sekali dosen-dosen yang membeli modul UT juga. Yang dulu itu. Berarti bisa dikatakan Pak sampai saat ini yang betul-betul memproduksi modul sendiri atau bahan ajar hanya UT mungkin ya Pak? Iya. Oke, karena biasanya kalau kampus lain itu kan Pak dia mandiri ya Pak, ada tergantung dosennya, tergantung fakultasnya. Kalau ini terfokus UT sendiri ya Pak. Sendiri. Jadi bahan ajarnya dari modul, kemudian masa itu ada CD. Modul itu sudah ada CD, kemudian itulah diberikan kepada pelajar-pelajar, dan bagi yang membeli kita tetap layani seluruh mahasiswa UT. Dan tidak masih UT pun banyak yang beli, terbuka juga ya, pada masa itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin izin saya lanjutkan ke Pak Johannes nih Pak. Berarti Pak tahun 90-an itu Pak, saya baru lahir 92 Pak. Berarti belum lahir gitu. Jadi Pak kalau boleh tahu, dulu apakah mahasiswa UT itu memang sudah tersebar Pak di seluruh daerah atau hanya di Medan aja Pak? Boleh diceritakan Pak? Oh, kalau pada saat tahun 1990-an ya yang lalu itu, pada masa itu,
UT sebenarnya mahasiswanya udah cukup banyak. Sudah banyak. Tersebar di seluruh Tersebar ya, Pak? Indonesia. Khususnya kita di Provinsi Sumatera Sumatera Utara, Utara. tepatnya Tujuh Medan. Itu mulai dari Kabupaten Langkat, tepatnya kalau tidak silap dari Kecamatan Besitang, Iya, Pak. sampai ke Kabupaten Nias saat itu ya, Iya. belum terpecah, yaitu Pulau Telo. Itu sudah ada mahasiswanya. Berarti tahun 90-an Nias pun UT sudah menjangkau ya, Pak? Sudah. Wah. Dan saat itu kalau tidak silap saya sangat banyak mahasiswa UT. Kebetulan ada kerjasama dengan pihak pendidikan Iya. yang dimulai dengan program D2 D2 ya, Pak. PGSD ingat saya saat itu. Oh. Dan juga mahasiswa non PNS kita cukup banyak saat itu. Berarti Pak, waktu tahun 90-an itu Bapak udah sering ke Nias dong, Pak? Ya benar. Boleh tahu, dulu sudah naik pesawat atau gimana, Pak? Boleh cerita, Pak? Oh ya, baik. Saat itu nggak seperti sekarang ini ya. Iya. Kita fasilitasi yang cukup sangat baik. Kalau saat itu tidak, kita hanya fasilitasinya jalan darat dan laut. Jalan darat, naik laut lagi, Pak? Iya. Waduh, oke, Jadi Pak. perjalanannya itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Iya benar. Itu baru sampai ke Gunung Stoli itu ya, Pak? Baru sampai di pelabuhan Gunung Stoli, pelabuhan lautnya itu ya. Iya, iya. Dan kalau kita misalnya ditugaskan di Teluk Dalam, Iya. kita melakukan perjalanan Darat lagi? kurang lebih saat itu 4 jam. Waduh, Pak. Iya, dan saat itu transportasinya nggak seperti saat ini. Iya. Kalau nggak silap saya kita naik semacam pickup L300. Naik pickup ya, Pak? Iya, Waduh, seorang pickup dosen naik 300. pickup untuk menjangkau mahasiswanya. Iya benar. Oke. Kalau dari segi kendala, tapi yang namanya tugas Iya, Pak. tetap kita laksanakan. Alhamdulillah sampai sekarang kita sehat-sehat. Bahkan UT sampai saat ini kan maju kan. Terus meningkat secara signifikan. Benar. Dan di Nias itu saat itu semacam emasnya UPJJ Medan saat itu mahasiswanya sangat banyak saat itu. Banyak dari sana ya, Pak. Iya. Dan karena memang pada saat itu universitas sana mungkin belum ada ya, Pak. Atau sudah ada ya, Pak? Sudah ada. Sudah ada, tapi yang sedikit kalau nggak salah. sedikit ya, Pak. Tapi tidak, yang pasti negeri belum ada. Iya, Gitu. Hanya UT yang hadir di sana, Pak. Nah, jadi teman-teman itu tadi cerita Pak Johannes. Era tahun 90-an, beliau-beliau ini sudah jalan darat ya sampai Sibolga ya, Pak. Benar. Baru naik kapal laut ya, kapal laut ke Gunung Stoli. Nah, dari Gunung Stoli lanjut lagi ke Teluk Dalam. Nah, kemudian dari Nias. Jadi ya, inilah cerita beliau di era tahun 90-an ya, Pak. Kalau Pak Ginting sendiri mungkin pernah juga ya, Pak, ke Nias ya. Selain Nias, Pak, mana yang paling jauh pada saat itu, Pak? Artinya waktu itu pada tahun 90-an sebetulnya hanya kita fokuskan di Gunung Stoli semua. Kemudian pada mulai tahun 96 karena banyaknya mahasiswa, Iya, Pak. beberapa kabupaten dan kecamatan dibuka lah tempat ujian. Jadi waktu itu pernah dibuka di Pulau Telo, Iya. pernah di Gomo, pernah di Leluau, Iya. pernah di Sirombu, Iya. dan daerah-daerah. Berarti bisa dibilang beliau-beliau ini udah paham nih bahasa Nias. Ya, udah tahu karena saya pernah ke Gomo, pernah ke Telo saya sudah 3 kali. Iya. Ya, itulah dia. Jadi Pak, di era tahun 90-an itu apakah kita mengirim tutor ke sana atau mengirim mana aja, Pak? Oh, masa-masa itu tutornya masih tutor lokal. Oke. Karena masa itu adalah masa D2, belum ada S1. D2 ya. Ya, jadi masa itu karena kita banyak kerjasama dengan Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, Iya. kemudian BKKBN dulu waktu itu kerjasama, Iya. kemudian Hankam. Iya. Jadi ya banyak sekali mahasiswa pada masa itu. Ada lagi waktu itu sebentar itu di Depak, guru agama Kristen Protestan, guru agama Hindu Buddha juga bergabung dengan kita. Iya. Kemudian orang itu hanya 2 angkatan atau 3 angkatan selesai karena tidak banyak. Oh, iya. Oke Pak, sedikit nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak Johannes aslinya dari mana nih asalnya nih Pak? Boleh tahu dong Pak? Oh, memang orang selalu menanyakan masalah nama. Ini agak Pak. Unik katanya nama. Iya, Pak. Nama saya memang Johannes. Iya. Menyamar ke Pak Johannes. Kadang-kadang saya sambil bercanda. Enggak, saya penyamar. Saya asli orang Kita Minang. Orang Kita Minang Pak. Kelahiran kota Kisaran. Lahir Kisaran. Kabupaten Asahan. Ya. Tepatnya 58 tahun yang lalu lah. Oke, siap. Masih muda Pak. Terima kasih.
Siap. Jadi kita punya background pendidikan SD, SMP, SLTA itu di kisaran. Di kisaran. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya di saat itu IKIP Negeri Medan. Iya, Pak. Kemudian S2 di UNIMED. Di Unimed, ya. Nah, itu jadi aslinya memang orang kisaran kita. Aslinya kisaran tapi suku Minang ya, Pak. Iya, suku Minang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang dari kisaran, nah, kalau jumpa beliau ini asli kisaran. Nah, kalau Pak Ginting gimana nih, Pak? Saya lahir di Brastagi, sekitarnya itu di kampung itulah. Jadi usia sekarang sudah 63. 63 ya, Pak. Luar biasa. Sudah mau pensiun lah ini. 3 tahun lagi ya Siap. pensiun. Ya, Pak. Kemudian S1 saya dari Sarjana Olahraga IKIP. Iya. Kemudian S2 saya di Pendas Unimed. Oke, Pak. Pendas Unimed. Tapi masih sering pulang ke Tanah Karo ya, Pak? Sering. Hampir setiap minggu jangan-jangan karena dekat ya. Oke, nah kalau beliau teman-teman asli dari Tanah Karo, jadi ya ayo diajak saudara-saudaranya dirangkul ya keluarganya, jangan ragu untuk kuliah di UT karena ya tadi seperti cerita beliau ini di tahun 90-an aja mahasiswa UT itu sudah sangat luar biasa banyaknya ya Pak. Memang kadang ada orang bertanya ya UT itu di mana kampusnya gitu Pak, ya itu memang karena yang bersangkutan belum tahu gitu Pak. Nah, jadi yang belum tahu sudah saatnya tahu karena kita tahu bersama Pak di era pandemi ini malah UT yang paling siap untuk melaksanakan pendidikan kan gitu. Oke Pak, berarti itu tadi di era tahun 90-an teman-teman. Nah Pak, kalau di era tahun 2000-an, 2000 ke atas gitu Pak, apakah ada, boleh tahu nggak kemajuan yang dihadapi UT Pak? Apakah sudah menerapkan sistem online atau gimana? Mungkin Pak jangan dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Tommy. Sejak di tahun era 2000-an ke atas, itu sangat maju pesat. Oke Pak. Mulai dari memperbaiki sistem pembelajarannya. Iya Pak. Seiring dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Iya. Jadi UT selalu menggunakan proses pembelajaran yang namanya sistem daring online. Oke Pak. Nah, itu bagi mereka yang menggunakan tatap muka. Kebetulan saya sebagai dosen, di samping saya sebagai penanggung jawab belajar, saya juga sebagai tenaga akademik. Dan pada tugas utama pokok saya itu dengan proses pembelajaran sekarang ini selalu menilai yang namanya tutorial online. Oke Pak. Jadi dikaitkan dengan tugas kita, memang sangat maju pesat lah. Jauh berbeda di era tahun 90-an yang masih dalam proses penataan ya. Iya betul. Nah, demi bagaimana kemajuan Universitas Terbuka sampai saat ini. Memang itu sungguh luar biasa. Kalau kita lihat saat ini dikaitkan dengan yang namanya ilmu teknologi yang saat ini sedang berkembang. Iya. Nah, saya rasa mungkin kalau saya menilai UT itu sangat luar biasa. Gitu. Artinya UT mengikuti kemajuan teknologi. Benar. Gitu. Ketika ada kemajuan, UT langsung update ya Pak. Benar. Betul sekali. Nah itu teman-teman. Nah mungkin saya lanjut ke Pak Johannes dulu nih Pak. Teman-teman bertanya, UT itu kok bisa ada sih di setiap ibu kota provinsi kan gitu Pak. Nah pertanyaannya, UT pusatnya di mana gitu Pak? Boleh dikasih tahu nggak sama teman-teman ini? Oh baik. Kalau untuk yang namanya di provinsi itu kan kita sebut dengan unit ya, unit pelayanan terpadu atau UPBJJ namanya. Ya. Itu di Indonesia itu kan banyak, kalau kurang silap saja lebih dari 40-an lah itu. Dan unit layanan luar negeri ya Pak? Iya, dan bersama unit layanan. UT sendiri mempunyai gedung di pusat, tempatnya di Provinsi Banten ya, di Tangerang Selatan. Oke Pak. Kalau dulu namanya Ciputat itu kan, itu sungguh besar ya. Besar ya Pak. Iya. Nah Jadi, sungguh besar itu apanya? UT pusat ya Pak. UT pusatnya itu. Nah jadi Pak saya waktu pertama kali Pak menginjak kaki di UT pusat, saya gemeter kaki saya Pak karena gedungnya sungguh luar biasa gitu Pak. Sedangkan UPPJ UT Medan saja Pak gedungnya sudah sangat mewah gitu. Jadi kalau ada orang-orang kadang mahasiswa, wah gedungnya nggak ada, kampusnya ruko-ruko ya kan gitu Pak. UT tidak seperti itu gitu ya Pak. UT dari 36 tahun yang lalu sudah kokoh untuk dalam hal gedung.
UT Medan saja gedungnya mewah ya Pak. Kalau bicara gedung. Nah, ketika saya menginjakkan kaki pertama kali di UT Pusat, kaki saya gemeter Pak, sungguh mewah Pak. UT ketika di pintu masuknya saja, gedung rektoratnya saja sungguh besar luar biasa Pak. Kemudian UT punya danau juga Pak. Wah ini saya luar biasa. Ditambah lagi tadi untuk bahan ajar Pak. Karena bahan ajar itu ada gedung tersendiri ya Pak. Untuk pendistribusiannya itu sudah seperti pabrik Pak. Sampai saya berpikir ini pabrik buku UT ya. Kira-kira begitu ya Pak. Jadi memang UT Pusat itu di Tangerang Selatan ya Pak. Ciputat Raya. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya penasaran ya dengan UT Pusat ataupun meragukan masalah bicara gedung, ya udah silakan aja datang ke UT Pusat ya di Tangerang Selatan untuk memvalidkan. Ternyata UT itu sungguh megah gedungnya Pak. Jadi tapi pada prinsipnya untuk memperoleh pendidikan itu bukan berbicara gedung, tapi berbicara kualitas kan gitu. Yang pasti UT itu bukan ruko-ruko kan gitu kan. Karena ada banyak kampus dia mengandalkan ya bisa bilang kampus ruko-ruko kan begitu. Atau istilah orang lain abal-abal. Abal-abal. Jadi UT bukan kaleng-kaleng. Baik Pak, mungkin saya lanjut ke Pak Pula nih Pak. Tidak terasa kita udah hampir 30 menit lebih nih Pak. Selama Bapak di UT sejak tahun 90-an Pak sampai sekarang berarti sekitar 30 tahun ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ada nggak kisah-kisah menarik gitu Pak selama di UT gitu Pak, ketika Bapak turun ke daerah ataupun ketika menghadapi mahasiswa, boleh cerita nggak Pak kira-kira apa kisah yang menarik? Mungkin Pak Ginting dulu silakan Pak. Ya sebetulnya hal-hal yang menarik banyak sekali dalam kerja di Universitas Terbuka ini. Ya. Mengenai kemajuan tadi, yang saya lihat inovasi pengajaran dan inovasi registrasi itu yang paling cepat sekali saya lihat. Oke Pak. Yaitu kalau dulu registrasi itu dijual di kantor pos, bisa dibeli di kantor pos, baru diisi, dikirim ke UPBJJ, dari UPBJJ kami kirim ke pusat. Jadi sampai sekarang ini registrasinya sudah sangat cepat sekali, bisa registrasi sendiri di tempat sendiri, bisa online dan bagian dekat di kantor bisa mengatur. Jadi suka dukanya pun memang sudah banyak kami alami di daerah dan sebagainya, dan banyak sekali pertanyaan mahasiswa. Iya. Kok nggak ketemu sama dosen kok bisa kuliah? Iya. Banyak kali hal-hal mahasiswa ini bertanya kepada kita. Jadi hal-hal yang lain ya mengenai ujian dan sebagainya, ya artinya banyak kali memang hal-hal yang berkenan yang kami artinya jumpai, temui di daerah itu dengan pengelola dan sebagainya, tutorial dan sebagainya, itu banyak hal-hal yang sangat menarik bagi kinerja kami. Oh, itu ya Pak. Kalau Pak Johannes sendiri Pak, ada nggak kira-kira selama Bapak di UT ya kurang lebih 30 tahun hal-hal yang menarik gitu Pak, baik bertemu dengan mahasiswa, dengan masyarakat, boleh cerita sedikit Pak? Memang UT ini sejak saya hampir 30 tahun bekerja di Universitas Terbuka, tepatnya di UT Medan. Ya. Banyak yang unik-unik saya lihat. Oke, boleh ceritanya Pak. Tapi kalau diceritakan semua mungkin nggak habis ya. Nggak habis. Salah satunya mungkin. Nggak habis dalam satu modul kita. Salah satunya itu dari kebanggaan seorang mahasiswa. Ya. Pernah saya mengalami. Ya. Seorang mahasiswa ini seorang ibu. Dia registrasinya tahun 2005. Ya. Kebetulan tahun 2020 ini, dengan lulusnya dia satu mata kuliah, kebetulan satu mata kuliah itu berulang-ulang nilainya setiap ujian gitu. Agak kesal. Kemudian kita sering, namanya kita tenaga pendidikan, kita selalu membimbing. Semangat bu. Dengan memberikan semacam motivasi semangat itu, maka dia termotivasi untuk terus belajar. Akhirnya dia menyelesaikan perkuliahannya itu dengan lulus mendapatkan nilai, kalau saya katakan dapat nilai C saja dia sudah lulus. Kebetulan dapat nilai lebih tinggi, yaitu nilai C.
dan dia sangat bangga. Lalu dia mau lompat seperti anak kecil, saking senangnya. Iya. Itu yang terlihat. Mau saya foto nanti nggak enak, gitu kan. Tapi itulah uniknya UT. Itu tadi ibu yang sudah cukup berumur mungkin. 30 semester dia baru bisa menyelesaikan perkuliahannya itu. Tapi bangga dia. Betul. Sangat bangga dia katanya. Anak-anaknya sudah selesai semua itu padahal. Tapi dia sangat bangga. Sangat bangga sekali dia saat itu. Iya. Itu yang saya alami ya. Iya betul Pak. Memang kalau bisa kita katakan ya, mahasiswa UT ini dari tahun 90-an beragam ya Pak. Beragam. Dari usia yang bisa dibilang mungkin fenomenanya mungkin tahun 90-an yang sudah berumur lah gitu Pak, di atas 30-40, tapi semangatnya untuk Bahkan kuliah sudah itu pensiun. bahkan yang sudah pensiun ya Pak, mau tetap kuliah lagi. Iya, Pak. Nah itu yang harus kita contoh sebagai orang tua kita mau memperoleh pendidikan walaupun sudah pensiun. Nah teman-teman yang masih muda apalagi yang baru lulus SMA kepikiran kuliah nantilah, itu yang pemikiran yang salah gitu ya. Artinya kalaupun mau tetap sambil bekerja, tapi pendidikan juga harus dibarengi, ya tetap kuliah. Nah, mungkin UT sebagai jawabannya kan begitu ya. Nah itu tadi cerita dari Om Jo ya, bahwa ya itulah orang tua yang seorang ibu yang menyelesaikan pendidikan, yang dibimbing oleh beliau, dikasih support, dikasih arahan, dan terakhir bisa menyelesaikan pendidikan. Jadi memang prinsipnya kalau kuliah di UT itu adalah belajar mandiri, tutor maupun dosen mengarahkan. Jadi jangan beranggapan untuk mendapatkan nilai bagus di UT itu susah. Ya susah kalau tidak belajar gitu kan. Benar. Gitu ya Pak. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Oke Pak, jadi nggak terasa nih waktu kita sudah 30 menit ya. Pengen lanjut mungkin bapak-bapak masih ada kegiatan lagi. Ini saya rasa coba dulu Pak. Artinya tidak kenal maka tidak sayang. Setelah di dalam nanti banyak yang setelah masuknya bangga dia. Oh rupanya begini rupanya. Bagus rupanya. Sama dengan perguruan tinggi ini gini rupanya gitu ya. Jadi saran saya supaya bagi yang belum bergabung coba aja dulu. Ya, lihat aja dulu modul-modul ini, lihat katalognya semua. Ya, dan sebagainya sehingga tertarik. Kemudian itu adalah saya rasa bisa dengan tidak mengganggu waktu dan sebagainya, bisa belajar di negeri. Nah, itulah dia kepada mahasiswa-mahasiswa supaya mendaftar segera. Oke, terima kasih Pak Giting. Mungkin Pak Johannes silakan Pak pesan dan pesannya buat pemirsa nih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Sebagai seorang staf di Universitas Terbuka, khususnya di UT Medan, saya selalu mengajak yang namanya keluarga saya dulu. Ya. Terutama bagi mereka yang kurang mampu. Ya. Ayo, mari kita belajar di UT. Mari kita kuliah di UT. Karena UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Nah, cara belajarnya itu memang beda dengan perguruan tinggi yang konvensional. Nah, biayanya murah, ya. terjangkau, ya. Dan dia punya satu paket langsung dengan bahan ajarnya. Tidak perlu kita mencari yang namanya buku, itu yang paling berat. Raihlah masa depan Anda itu ada di Universitas Terbuka. Mari kita segera bergabung di Universitas Terbuka. Oke. Ya, itu tadi closing statement yang sungguh luar biasa. Tatap masa depanmu kan gitu ya Pak. Jadi teman-teman ini pemirsa juga baik yang sudah senior pun tidak di UT itu tidak mengenal batasan usia. Yang penting teman-teman ketika sudah memiliki ijazah LTA ataupun mungkin pakai C juga ya Pak, Universitas Terbuka siap memberikan dukungan untuk meraih masa depan, untuk memperoleh pendidikan tinggi, baik jenjang sarjana, S2 maupun S3. Jadi UT siap. Nah, kalau pertanyaannya, Pak gimana sistem kuliahnya? Sistem kuliahnya kita akan laksanakan secara online. Yang bekerja juga bisa melaksanakan karena dalam perkuliahan online kita itu teman-teman lah yang mengatur waktu belajarnya. Artinya belajar secara mandiri dimanapun teman-teman berada. Jadi tidak menjadi sebuah halangan. Kemudian untuk biaya ya bisa kita katakan sangat terjangkau. Kalau teman-teman tidak percaya ya silakan dibandingkan dengan kampus lainnya. Kalau memang ada yang lebih murah atau lebih di bawah UT,
nanti jumpai saya di UT Medan, saya kasih hadiah menarik. Nah, gitu dia. Nah, jadi itu teman-teman, kenapa kami gencar menyampaikan informasi ini kembali kepada tujuan agar teman-teman bisa memperoleh pendidikan tinggi. Oke teman-teman, dengan demikian tadi proses narasumber kita, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Randus Pulaginting MPD, Bapak Dr. Randus Yohanes MPD yang telah memberikan waktu. Terima kasih Pak yang sudah mau berbagi informasi dan ilmu kepada kita semua. Jadi teman-teman, dengan demikian kami atas nama Universitas Terbuka Medan, saya Tommy Hulu sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan ya, karena besok kebetulan hari Idul Adha. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan.